Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Regulasi Bank Indonesia, dosen pengampu Ibu Nunyati Ilmiah, SEI, ME. Di sini saya selaku kelompok 16 ingin memperkenalkan anggota kelompok 16 yang terdiri dari yang pertama Emilia, yang kedua Nur Afila, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Sulistiani Ariyanti Putri. Baik, selanjutnya kita akan membahas peta konsep. Yang pertama itu ada pengertian perbankan dan sistem perbankan di Indonesia. Yang kedua ada kebutuhan regulasi perbankan dan regulasi oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada pengertian dan tujuan regulasi perbankan. Dan yang keempat ada ruang lingkup pengaturan perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Basel Accord. Baik, kita akan membahas tentang pengertian perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau mengalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Di sini peran bank terhadap perekonomian Indonesia itu menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, dan juga mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman efisien. Selanjutnya tentang sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara atau aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Nah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya tentang pengertian regulasi perbankan. Nah, regulasi perbankan itu apa ya? Nah, regulasi perbankan adalah merupakan pengaturan dalam dunia perbankan. Nah, jika sebelumnya otoritas moneter belum mengaturnya, nah regulasi perbankan Indonesia menjadi penjaga dalam sistem perbankan Indonesia yang sudah menjadi bagian dari sistem finansial global. Nah, regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan undang-undang tentang perbankan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tujuan regulasi perbankan. Tujuannya yaitu melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut. Slide selanjutnya yaitu kebutuhan regulasi perbankan. Di sini ada beberapa pertimbangan mengapa diperlukan regulasi perbankan, antara lain yaitu adanya persaingan antar bank dan inovasi produk keuangan. Yang kedua, liberalisasi keuangan internasional. Yang ketiga, stabilitas keuangan dan stabilitas moneter. Yang keempat, peranan bank sentral sebagai lender of the last resort. Yang kelima, insolvensi. Yang keenam, modal atau kapital. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, rasio hutang dengan modal atau leverage. Slide selanjutnya yaitu regulasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun tugas pokok Bank Indonesia adalah yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu membahas tentang
ruang lingkup pengaturan perbankan di Indonesia. Yang pertama, perizinan, yaitu pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Pendirian suatu bank meliputi pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang kedua, ada pengaturan dan ketentuan perbankan, yaitu yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengawasan. Nah, pengawasan ini terdiri dari dua, yaitu pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, itu pengawasan bank secara langsung, terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dan yang terakhir ada pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Basel Accord. Nah, Basel Accord ini merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Community on Bank Supervision atau BCBS. BCBS ini adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlements atau BIS yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan dengan tujuan memastikan lembaga keuangan modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. Basel Accord ini terdiri dari Basel I Accord dan Basel II Accord. Selanjutnya kita akan membahas Basel I Accord. Komite Basel untuk pertama kali mempublikasikan kesepakatan Basel pertama atau The First Basel Accord pada tahun 1998 dengan tujuan yang pertama meningkatkan kekuatan dan stabilitas sistem perbankan internasional, yang kedua menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal bank yang aktif secara internasional, dan yang ketiga yaitu membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam persaingan antar bank. Selanjutnya Basel II Accord. Basel ini merupakan pembaruan dari Basel I, penyempurnaan Basel I Accord yang dicetuskan tahun 2004 dengan menempatkan pilar 1 yaitu minimum capital requirements atau persyaratan modal minimum, yaitu kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko pada saatnya, dapat mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh dalam menghitung kebutuhan modal. Yang kedua yaitu ada supervisory review process atau regulasi yang memperhatikan berbagai resiko. Dan yang terakhir ada market discipline atau keterbukaan atas berbagai informasi kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 16. Saya perwakilan dari kelompok 16 ingin meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kata yang kurang begitu jelas. Saya memohon maaf atas perwakilan kelompok 16. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.